Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dananto Ijat Miko dari Prodi S1 Teknik Mesin 2023 dengan NIM 2305070745157 dari kelas Teknik Mesin E 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang RC Circuit for Timing, tugas mata kuliah Fisika 2. Yaitu penerapan prinsip penggunaan sirkuit RC untuk kontrol waktu pada sirkuit DC. Yang pertama, pengenalan mengenai sirkuit RC. Apa itu sirkuit RC? Sirkuit RC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor R dan kapasitor C. Komponen ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk filter, penguat, dan asilator. RC biasanya digunakan untuk mengontrol waktu dan respon sinyal dalam rangkaian elektronik. Sirkuit ini memanfaatkan sifat kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik serta sifat resistor untuk mengatur aliran arus. Selanjutnya yaitu penjelasan sirkuit RC untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC. Sirkuit RC dapat digunakan untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC melalui proses yang disebut charging dan discharging kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan DC melalui resistor, kapasitor mulai mengisi dengan arus listrik. Waktu yang diperlukan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya, sesuai dengan hukum dasar kapasitor. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Nah, setelah kapasitor terisi penuh, waktu yang diperlukan untuk kapasitor kehilangan sebagai besar muatan melalui resistor saat dilepaskan dari sumber tegangan juga tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya. Ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit yang bergantung pada konstanta waktu RC atau tau, yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor. Penerapan umum dari sirkuit RC dalam mengatur waktu di sirkuit DC termasuk dalam pembuatan delay, timer, dan berbagai aplikasi kontrol waktu lainnya. Selanjutnya yaitu ilustrasi sirkuit RC dasar. Nah, pada gambar di samping, saat sumber tegangan Fin diberikan, kapasitas mulai mengisi muatan melalui resistor E. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya, membentuk konstanta waktu RC. Setelah mencapai tegangan penuh, kapasitor dapat melepaskan muatannya kembali ke ground melalui resistor. Ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit RC. Untuk penjelasan pada gambar di samping, yang pertama, R merupakan resistor, digunakan untuk mengatur aliran arus dalam sirkuit. Fin yaitu sumber tegangan masukan atau biasanya dalam sirkuit DC. Yang ketiga ada C atau kapasitor, digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Yang keempat ada ground atau titik referensi nol tegangan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar sirkuit RC. Penjelasan mengenai proses pengisian dan pengosongan. Nah, pada proses ini dipengaruhi oleh nilai resistor R dan kapasitor C dalam sirkuit, serta konstanta waktu RC yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor. Yang pertama yaitu ada proses pengisian atau charging. Nah, saat sumber tegangan diberikan ke sirkuit, kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan melewati resistor dan mengisi kapasitor. Selama proses pengisian, tegangan pada kapasitor meningkat seiring waktu. Konstanta waktu RC mempengaruhi lanjutan pengisian, di mana semakin besar nilai RC, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh. Nah, selanjutnya ada proses pengosongan atau discharging. Saat sumber tegangan dilepaskan dari sirkuit, kapasitor mulai melepaskan muatan melalui resistor.
Kapasitor akan kehilangan muatannya melalui resistor menuju ground. Nah, selama proses pengosongan, tegangan pada kapasitor menurun seiring waktu. Konstanta waktu RC juga mempengaruhi laju pengosongan, di mana semakin besar nilai RC, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan muatan hingga mencapai nilai 0. Nah, kedua proses ini dipengaruhi oleh nilai resistor atau R dan kapasitor C dalam sirkuit, serta konstanta waktu RC yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor. Selanjutnya, hubungan antara waktu pengisian dan pengosongan dalam sirkuit RC dengan nilai resistor dan kapasitor dapat dijelaskan melalui konstanta waktu RC. Yang pertama yaitu proses charging atau pengisian. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai sebagian besar tegangan penuh saat pengisian ditentukan oleh konstanta waktu RC. Rumus untuk waktu pengisian yaitu T charge adalah T charge sama dengan R kali C. Semakin besar nilai resistor R atau kapasitas C, maka konstanta waktu RC akan semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengisian menjadi lebih lama. Selanjutnya, proses pengosongan atau discharging. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatan saat pengosongan juga ditentukan oleh konstanta waktu RC. Rumus untuk waktu pengosongan T discharge adalah T underscore discharge sama dengan R kali C. Nah, jadi sama seperti pada waktu pengisian, semakin besar nilai resistor R atau kapasitor C, maka konstanta waktu RC akan semakin besar, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan menjadi lebih lama. Nah, dengan demikian, nilai resistor R dan kapasitor C dalam sirkuit RC mempengaruhi konstanta waktu RC, yang pada gilirannya mempengaruhi waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Selanjutnya, cara sirkuit RC digunakan sebagai timer. Sirkuit RC dapat digunakan sebagai pengatur waktu dengan memanfaatkan proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama, pengaturan konstanta waktu RC atau tau. Nah, pada nilai ini, resistor R dan kapasitor C yang sesuai untuk mencapai konstanta waktu RC yang diinginkan. Konstanta waktu RC atau tau adalah hasil perkalian antara nilai resistor R dan kapasitor C. Dinyatakan sebagai tau sama dengan R kali C. Nilai tau menentukan seberapa cepat atau lambat kapasitor mengisi dan mengosongkan muatannya. Nah, yang kedua yaitu pengisian atau charging. Sirkuit RC dihubungkan ke sumber tegangan atau biasanya tegangan DC. Kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai sebagian besar tegangan penuh tergantung pada nilai tau itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengosongan atau discharging. Setelah sumber tegangan dilepaskan, kapasitor mulai kehilangan muatan melalui resistor menuju ground. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatannya tergantung pada nilai tau. Yang terakhir yaitu pengaturan waktu. Waktu, pengisian dan pengosongan dapat diukur menggunakan alat pengukur waktu, seperti osiloskop atau timer elektronik. Waktu yang diukur dapat digunakan sebagai referensi waktu dalam berbagai aplikasi, seperti pembuatan delay atau pengatur timer. Nah, jadi dengan cara ini, sirkuit RC dapat diatur untuk menghasilkan delay, waktu, atau interval waktu tertentu sesuai dengan nilai resistor dan kapasitor yang dipilih. Ini memungkinkan penggunaan sirkuit RC sebagai pengatur waktu. Nah, selanjutnya pembahasan
masalah pada diagram sirkuit RC yang telah ditugaskan oleh Ibu dosen Hana. Nah, contoh gambar sirkuit RC pada soal yang telah diberikan. Kapasitor menyimpan energi dan resistor yang terhubung ke sirkuit mengontrol laju, pengisian atau pengosongan. Pengisian dan pengosongan kapasitor bukanlah suatu proses yang instan, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika resistor dan kapasitor dihubungkan secara seri, kapasitor akan mengisi secara bertahap melalui resistor sampai tegangan pada resistor sama dengan tegangan suplai. Prinsip dari rangkaian digambar ini adalah memanfaatkan waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi dan mengosongkan muatannya melalui resistor untuk rangkaian RC seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Untuk gambar yang ada di sebelah kiri tersebut merupakan kondisi ketika dicharge atau ketika sedang dicas. Dan untuk gambar sebelah kanan tersebut yaitu kondisi ketika sedang digunakan atau pada mode pengosongan daya. Di gambar tersebut terdapat beberapa simbol, yaitu R untuk resistor, C untuk kapasitor, dan F untuk tegangan DC. Prinsip dasarnya adalah pada saat tegangan dari D, C, dan F dihubungkan pada rangkaian, maka kapasitor akan mulai mengisi muatan melalui resistor. Nah, proses pengisian ini akan mengikuti kurva yang akan digambar atau dapat disebut dengan kurva eksponensial. Untuk persamaan pada kurva ini adalah FCT sama dengan F kali 1 XP min T per RC, dengan keterangan FCT adalah tegangan pada kapasitor waktu T, F adalah tegangan DC, dan R adalah resistor, C adalah kapasitor, dan T sendiri adalah waktu. Untuk konstantan waktunya sendiri, menggunakan persamaan RC sama dengan tau. Dengan tau adalah konstanta waktu dengan satuan detik atau sekon. Konstanta waktu adalah istilah untuk menentukan seberapa cepat kapasitor mengisi muatannya. Nilai tau yang lebih besar berarti pengisian muatan lebih lambat. Pengaturan waktu yang dibutuhkan oleh kapasitor untuk mencapai tegangan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pengisian. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sirkuit RC yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempelajari tentang sirkuit RC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.